Ayo teman-teman ngaku, ada yang pernah kena virus seperti itu nggak? Hai teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Semoga teman-teman di rumah itu dalam kondisi sehat, walaupun kita dan dunia sedang dilanda virus yang kadang-kadang mematikan. Pada sesi ini saya ingin sharing sebuah tips yang saya namakan antivirus, karena di dalam dunia entrepreneur itu seringkali kita pun terinfeksi virus dan kadang-kadang itu melemahkan atau bisa mematikan, membuat bisnis kita tergoncang atau bahkan bangkrut. Tips ini sangat penting bagi pebisnis pemula ataupun yang sudah menjalankan bisnis, dan mudah-mudahan ini bisa berguna, and keep on watching ya. Saya adalah salah satu founder dari sekolah bisnis yang bernama 501 System Indonesia, di mana sekolah bisnis itu bisa membawa setiap individu untuk menggapai yang namanya kesehatan sejati. Dan di sekolah itu bukan hanya teori, tapi kita juga di sana bisa mengaplikasikannya sehingga apa yang kita inginkan dalam kehidupan bisa tercapai. Seperti yang saya sebutkan tadi, tubuh kita itu sering terkena virus dan menjadi lemah. Di dalam bisnis pun sama, kita seringkali terserang virus. Kita itu menjadi lemah, bisnis kita menjadi lemah, mental kita down. Kita itu ciri-cirinya seperti apa sih? Kadang-kadang kita menjadi pesimis, kita merasa pundung, kita sudah capek-capek buat proposal, tapi ditolak. Kita itu kesel, kita itu rasanya frustasi. Nah, kita itu perlu tahu, paham antivirusnya apa. Apa ini remedinya atau obatnya sehingga kita kuat, vitaminnya apa? Ayo teman-teman ngaku, ada yang pernah kena virus seperti itu nggak? Jadi teman-teman, di dalam dunia bisnis kita itu harus punya vitaminnya, kita punya antivirusnya. Vaksin itu pun jadi kita tuh ada di mental kita yang harus kita masukin ya. Itu adalah kita harus pahami, sadari, dan terima. Itu tidak bisa dipertanyakan seperti jodoh, mati, hidup, jenis kelamin, orang tua. Kita nggak bisa milih kan? Kita nggak pertanyakan kan? Nah, di sini antivirusnya itu yang harus kita masukkan pun itu kita harus pahami, sadari, dan terima bahwa kita itu di dalam bisnis sudah ada aturan main yang tidak bisa diargumentasi. Poin pertama yaitu kita harus pahami, sadari, dan terima bahwa di dalam semua bisnis itu adalah numbers game, adalah permainan angka. Kita itu semua bisnis itu adalah dunia penjualan, di mana jumlah dari orang yang melihat produk kita, yang kita tawarkan, itu amatlah penting. Pedoman pertama ini harus dilihat kembali, bahwa sudah cukupkah? Apakah perlu ditingkatkan exposure-nya? Apakah harus menggunakan media marketing, media digital, atau dunia apapun untuk bagaimana kita menambahkan jumlah dari pemirsa atau orang-orang yang kita ingin tawarkan produk kita. Pedoman kedua yaitu adalah kita harus pahami, sadari, terima bahwa penjualan itu adalah di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Tugas kita itu adalah mempresentasikan sebaik-baiknya produk kita. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kekuatan atau value added yang bisa melebihi harga yang akan dibayar oleh konsumen. Yang penting adalah kita terus jalan, kita terus tidak pantang mundur dalam menawarkan atau memasarkan produk kita. Karena kita tahu
99% itu adalah kita punya kerja, tapi tetap kita percaya 1%-nya itu ada di tangan Tuhan yang kita harus juga sertakan dalam kondisi apapun, especially dalam dunia bisnis. Poin ketiga yang kita juga masih tetap harus pahami, sadari, dan terima bahwa di dalam semua jenis bisnis itu adalah mengenai penolakan. Jadi di dalam bisnis yang artinya kita tuh memang sudah sangat normal bahwa kita harus enjoy penolakan. Tetapi di balik penolakan itu pasti ada yang menerima, ada yang akan membeli. Jangan pernah putus asa bahwa produk kita baru tawarkan ditolak marah, ditolak kesel, ditolak kita mau stop bisnis. Padahal secara umum kita lihat bisnis di luar sana, even pedagang kaki lima, berapa banyak orang yang lewat dan berapa persen yang beli dari jumlah orang yang lewat. Nggak semua beli. So it's normal, so normal mengenai penolakan. Teman-teman semua, jadi penolakan adalah perlu dinikmati. Itu adalah sebuah proses di mana kita akan mencapai kesuksesan. Poin keempat yang tidak kalah penting, tetap sama lagi, kita harus pahami, sadari, dan terima, tidak bisa diargumentasi. Semua di dalam dunia bisnis, dalam dunia penjualan, itu erat hubungannya dengan presentasi. Presentasi itu apa? Presentasi dari produk kita. Bagaimana kita memaketkan packaging, bagaimana kita memaketkan, kita punya PowerPoint presentation, bagaimana kita bisa membawakan presentasi itu ke customer kita. Memang itu adalah business to business atau business to consumer, bagaimana kita membawakannya dari hati, ya, dengan informasi-informasi yang cukup, yang jelas, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Jadi teman-teman gak usah khawatir, satu-satu aja dipahami, disadari, diterima, sehingga mudah-mudahan nanti keempat poin ini bisa menyatu dalam tubuh kita, menyatu dalam jiwa kita dalam menjalankan bisnis. Kita tahu bisnis kita selalu up and down. Ya, pada saat kita down, virus biasanya attack. Mental kita jatuh. Tapi kita tahu kita sudah punya antivirusnya yang akhirnya kita kuat untuk kita menjalankan terus bisnis kita sehingga bisnis ini menjadi long term, menjadi sukses. Jadi kita bisa sampai mungkin mewariskan ke anak cucu dan bertambah besar dan bertambah besar. Semoga teman-teman di sini bisa menggunakan juga poin-poin ini untuk menguatkan mental teman-teman dalam menghadapi bisnis. Ya, bila saya juga masih tetap belajar, kita bisa diskusi di kolom komen, jangan sungkan, dan jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan juga klik loncengnya. Semoga kita bisa sama-sama berkembang, dan see you in the next video.